Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asana Dusa Putri dengan NIM 220604110030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Deteksi Kematangan Buah Melon dengan SVM berbasis ekstraksi fitur GLCM. Latar belakang penelitian saya yaitu dalam praktik di lapangan, petani itu masih menentukan kematangan buah melon secara manual. Biasanya, petani itu menghitung umur tanam, melihat warna kulit, memeriksa pola jaring, dan mengetuk buah untuk mendengarkan bunyinya. Namun, cara-cara ini itu bersifat subjektif, sehingga sering menimbulkan kesalahan dalam panen. Untuk panen terlalu awal itu dapat mengakibatkan kualitas buah melon menjadi rendah. Sedangkan panen terlambat dapat memperpendek umur simpan buah melon itu sendiri. Dari masalah-masalah itulah diperlukan teknologi yang dapat memberikan penilaian objektif. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah analisis tekstur citra. Dalam penelitian kali ini, saya memakai metode GLCM untuk mengambil fitur tekstur kulit melon. Lalu menggunakannya pada SVM untuk menentukan tingkat kematangan. Dengan cara inilah proses penentuan kematangan dapat dilakukan lebih cepat, konsisten, dan tidak bergantung pada subjektivitas manusia. Jadi tujuan penelitian saya kali ini yaitu ada 3. Yang pertama itu untuk mengklasifikasikan kematangan buah melon, mulai dari matang, tidak matang, dan setengah matang. Yang kedua untuk membandingkan performa 4 sudut versus 8 sudut GLCM. Yang terakhir yaitu untuk mencari kernel SVM terbaik yang meliputi lineal, RBF, polinomial, dan sigmoid. Untuk dataset yang saya gunakan dalam penelitian saya kali ini yaitu saya menggunakan 650 citra melon yang terdiri dari 250 matang, 200 setengah matang, dan 200 tidak matang. Namun sebelum dianalisis, gambar itu diberi label kelas, lalu dilakukan cropping untuk fokus pada area buah. Data kemudian dibagi menjadi 80% untuk training atau percobaan dan 20% untuk testing agar model dapat belajar dan diuji secara seimbang. Selanjutnya yaitu alur Dewey. Dewey yang saya gunakan yaitu sangat sederhana. Yang pertama itu klik tombol dan pilih gambar. Yang kedua, memilih foto melon dari folder. Yang ketiga, gambar muncul di Dewey. Yang keempat, sistem menghitung fitur GLCM. Yang kelima, fitur dimasukkan ke model SVM. Yang terakhir, hasil klasifikasi muncul. Dewey ini bertujuan memudahkan pengguna non-teknis, misalnya petani. Selanjutnya yaitu ekstraksi fitur menggunakan GLCM. GLCM sendiri ini digunakan untuk melihat pola hubungan antara piksel dalam citra. Dalam pola inilah kita bisa mengetahui karakteristik tekstur kulit melon seperti seberapa kasar dan seberapa halus. Karakteristik tekstur ini berkaitan erat dengan tingkat kematangan. Saya di sini membandingkan 2 konfigurasi. Yang pertama itu 4 sudut, meliputi 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Serta 8 sudut yang meliputi 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, 180 derajat, 225 derajat, 270 derajat, dan 315 derajat. Untuk fitur yang diambil dari GLCM meliputi yang pertama kontras. Kontras ini
digunakan seberapa besar variasi gelap terang. Yang kedua, correlation. Ini digunakan untuk melihat seberapa kuat hubungan antara satu piksel dengan piksel lainnya. Yang ketiga, energi. Energi ini tingkat homogeneitas. Yang keempat, ASM. Ini digunakan sebagai melihat semakin teratur pola tekstur, maka semakin besar ASM-nya. Yang terakhir yaitu homogeneity, yaitu untuk melihat seberapa mirip piksel satu dengan piksel lainnya. Kelima fitur inilah yang digunakan sebagai input model SVM selanjutnya. Setelah fitur tekstur diperoleh, maka tahap selanjutnya yaitu klasifikasi menggunakan SVM. SVM sendiri ini artinya algoritma support vector matching. SVM ini digunakan untuk mengelompokkan citra berdasarkan fitur GLCM kernel yang diuji. Untuk yang saya gunakan pada penelitian saya, yang pertama itu ada linear, RBF, polinomial, dan sigmoid. Tujuan pengujian ini adalah untuk mencari kombinasi metode yang menghasilkan performa yang paling tinggi. Selanjutnya, untuk mengukur performa model, saya menggunakan confusion metric. Dari metrik ini, saya menghitung 4 metrik utama, yaitu yang pertama akurasi. Akurasi ini untuk melihat seberapa banyak prediksi yang benar. Yang kedua, presisi. Presisi yaitu kemampuan model memprediksi satu kelas dengan tepat. Yang ketiga, recall. Recall ini yaitu kemampuan model mengenali seluruh data dalam kelas tersebut. Yang terakhir yaitu F1 score, yaitu keseimbangan antara presisi dan recall. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa model tidak hanya tinggi akurasi secara keseluruhan, tetapi juga baik dalam membedakan setiap kelas kematangannya. Selanjutnya yaitu kode inti penelitian. Di sini ada 3 kode inti penelitian. Yang pertama kode inti ekstraksi fitur GLCM. Yang kedua kode inti training model SVM. Yang ketiga yaitu kode inti prediksi kematangan. Bisa dilihat pada slide untuk kodenya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian kali ini memberikan kesimpulan. Yang pertama itu kombinasi GLCM 8 sudut dan SVM linear memberikan hasil terbaik. Yang kedua, akurasi mencapai 80%, yang artinya lebih tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Dan yang terakhir, metode ini dapat digunakan untuk membantu petani mendeteksi kematangan buah melon dari citra digital. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.